Saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal. Sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya food estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi, dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik dari poin Bang Said Didu ini adalah tambahan ya. Mungkin judulnya perlu ditambah nanti diedit. Dapatkah Gibran dimaksulkan, Jokowi diadili, dan oligarki dibasmi? Ya, yang paling penting adalah menurut saya dari uraian ini adalah bahwa sebenarnya negara Pancasila, negara Indonesia ini sekarang sudah tinggal cangkang sebenarnya, seperti zombie, karena jiwanya dikuasai oleh bayang-bayang roh-roh jahat yang tidak jelas ya. Jadi kita ini, negara ini jadi zombie, dikendalikan oleh sesuatu yang kasat mata. Jadi kalau dalam literatur politik itu ada istilah shadow government, ada istilah deep state, di mana sebenarnya mereka lah yang mengendalikan negara. Mereka lah para mafia yang mengontrol dan menjalankan negara ini. Karena kebetulan budayawan komposer kita ini 2 minggu lalu menulis satu artikel pendek, kolom tapi viral, berjudul The Godfather. Jadi mengingatkan bagaimana negara ini sudah dikelola seperti satu organized crime. Jadi organized crime itu ada 2, yang swasta itu mafia, ada juga organized crime plat merah yang resmi sebagai negara. Mas Eros, sebagai seorang budayawan, gimana merangkum dari uraian-uraian percikan-percikan fakta yang sangat memilukan ini? Kalau negara ini demokrasi, sebenarnya 2 tahun skandal konstitusi ini sudah harus diungkap dengan adanya tim verifikasi, tim fact finding dan sebagainya. Tapi ini dibiarkan berlalu begitu saja. Mas Ros, tolong gugah kita agar lebih berbudaya negara ini untuk menjadi negara demokrasi, negara Pancasila yang benar. Silakan, Mas. Pernyataan Deddy Sitorus ini menjadi tamparan keras bagi wajah politik nasional. Ketika seorang anggota DPR menyebut bahwa para menteri, termasuk dalam kabinet Prabowo ke depan, adalah kaki tangan oligarki, itu bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah sinyal bahaya bahwa kekuasaan mungkin tak lagi berada di tangan rakyat, tapi di genggaman elit yang melampaui sekat suku, budaya, dan agama. Jika benar oligarki sudah menembus seluruh lapisan kekuasaan, maka yang terancam bukan hanya keadilan sosial, tapi juga masa depan demokrasi kita. Pertanyaannya, masih adakah ruang bagi rakyat untuk menentukan arah bangsa? Atau semua sudah dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat? Bagaimana pendapat kalian soal ini? Apakah pernyataan Deddy Sitorus masuk akal atau justru berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Mari kita jaga demokrasi dengan tetap kritis dan berani bersuara.